Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu pastinya buat kita semua. Teman-teman dimanapun berada senantiasa sehat dan baik-baik saja, amin ya robbal alamin. Kita ketemu lagi, belajar bareng lagi bersama Bonsai Imaji. Channelnya Belajar Bonsai, channel yang pastinya selalu pengen tahu dan kenal bonsai lebih jauh. Hari ini pagi cerah banget teman-teman, mudah-mudahan semua baik-baik saja ya, sehat-sehat selalu dan masih semangat berbonsai pastinya gitu kan. Nah, kebenaran hari ini kita punya satu bahan waru hasil cangkok teman-teman. Nah, kondisinya sudah seperti ini. Batang cabangnya sudah kita lihat ada 2 dan itu hasil tempel teman-teman ya. Nah, karena bahan ini dulu kita cangkok, mata tunasnya terlalu tinggi, jadi ketika kita panen terpaksa kita harus pressing kurang lebih 6-7 cm dari pangkal batang atau dari akar tumbuh ini teman-teman. Nah, karena waru itu kan biasanya agak sulit gitu ya buat tumbuh mata tunas gitu, apalagi 2 sejajar gitu kan. Nah, jadi kita lakukan tempel susu sejak awal dan hasilnya sekarang sudah menempel dengan baik. Artinya sekarang kita akan lakukan eksekusi, katakanlah seleksi di bagian akar. Apakah akar ini sesuai dengan target bonsai formal informal? Nah, apa aja kira-kira ya yang cocok gitu kan di bagian pondasi untuk bonsai formal dan informal itu. Saksikan sampai selesai biar teman-teman paham, biar teman-teman juga punya sedikit ya tambahan pengetahuan pastinya tentang membuat bonsai formal dan informal untuk hasil yang lebih baik. Hal-hal yang harus kita lakukan pertama kali teman-teman ya. Nah, kalau memang keadaannya bagus, keadaannya subur, kita bisa melakukan spasi-spasi ya atau pembelahan-pembelahan kulit untuk mendapatkan karakter batang, sekaligus juga untuk memisahkan akar yang satu dengan akar yang lain. Apa ada gitu Bang ya panduan untuk bonsai formal dan informal ini Bang? Tentu aja ada ya teman-teman ya. Nah, seperti pernah kita bilang dulu, kalau kita bikin bonsai itu kita harus punya sandaran, kita harus punya panduan, apalagi bonsai yang kita bikin ini untuk bonsai kelas kontes gitu kan. Nah, minimal ya kalaupun nggak untuk kontes, bonsai kita akan bisa laku dijual, jadi punya harga lah kurang lebih kayak gitu. Karena ternyata berbonsai juga nggak selalu sekedar hobi teman-teman. Berbonsai sekarang ini juga merupakan salah satu komoditas juga gitu kan, bisa bantu ekonomi lah gitu. Nah, bonsai yang bisa bantu ekonomi kita itu tentu saja bonsai yang baik gitu ya, bonsai yang bagus, bonsai yang bisa ditampilkan ke meja kontes. Nah, kalau yang buat dongkrongan-dongkrongan gitu kayaknya semua orang bisa deh bikin bonsai kayak begitu. Nah, ya itu ya. Nah, itu tentu saja jadi poin tambahan kita penyuka bonsai atau penggemar bonsai. Bonsai bisa jadi uang, katakanlah seperti itu. Nah, jadi ada beberapa panduannya memang teman-teman ya. Nah, pertama tentu saja sebenarnya kalau panduan pertama itu bukan di pondasi ya, bukan di akar, tapi kalau melihat poin dewan juri di penilaian pertama untuk bonsai pemula, untuk bonsai kelas prospek itu kan biasanya di gerak dasar gitu kan. Nah, jadi panduan pertama kita adalah melihat gerak dasar nih teman-teman nih. Nah, yang namanya gerak dasar itu tentu saja akan lari ke gerak dasar batang, gerak dasar cabang, anak cabang gitu kan. Nah, gerakannya tuh kayak apa supaya terlihat nggak kaku. Termasuk juga gerak dasar akar.
Nah, kalau kita sedang dalam proses pemrograman akar, tentu saja kita pikirkan gerak dasar akar. Nah, untuk gerak dasar bonsai formal dan informal ini, yang pertama kali harus kita tahu itu adalah bonsai formal dan informal diprogram dengan memiliki akar yang memutar dan menyebar. Itu yang pertama, teman-teman. Jadi ketika kita pengen bikin bonsai formal atau informal ya, bonsai tegak lurus atau tegak berkelok, kayaknya punya akar muter tuh suatu keharusan gitu teman ya. Dalam artian memutar juga bukan berarti selalu rapet gitu kan. Tetapi ketika kita putar bahan kita itu, kita bisa melihat akar di setiap sisi putaran gitu kurang lebih. Nah, setelah itu tidak hanya memutar tetapi juga harus menyebar ya, karena nggak enak juga kan kalau kita lihat pohon akarnya memutar tapi ternyata menghujam gitu kan, nggak menyebar. Jadi kesan kokohnya itu kurang. Karena memang di sini yang kita cari adalah persiapan ya, persiapan untuk membuat pohon yang kita program ini suatu saat menjadi pohon yang memiliki akar yang kokoh mencengkeram. Makanya memutar dan menyebar itu menjadi target penting dalam sebuah program bonsai formal dan informal, teman-teman. Nah, yang kedua, keseimbangan ukuran ya. Karena kan nggak alami kalau akar sebuah pohon itu gede semua gitu kan, kecil semua. Nah, jadi ada keseimbangan antara akar yang kecil dan yang besar. Nah, itu artinya kita juga harus bisa menciptakan harmonisasi akar. Besar dan kecil bergerak harmonis. Tidak saling tumpang tindih atau saling tumpang tindih yang alami. Oke teman-teman, itu aja ya, kita kasih gambaran sedikit tentang bagaimana memandu akar gitu ya, atau katakanlah di sini checklist perawatan ya. Jadi ketika kita memeriksa bahan bonsai kita tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, oleh karena itu kita memang harus punya panduan program. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan sekarang ini kita sedang melakukan kembali ya, membetulkan kembali karena kita harus menambahkan media lagi.
karena kita juga harus mendapatkan lagi keseimbangan, baik itu di bagian akar atau juga di bagian cabang-cabang yang baru kita tempel. Nah, beberapa gerakan sudah kita lakukan. Cabang yang ke satu lebih kecil, cabang yang kedua kita buat lebih besar, tentu saja karena cabang yang kedua akan menerima program lanjutan, yaitu sebagai cabang terusan. Mudah-mudahan ini menginspirasi, mudah-mudahan juga menambah sedikit wawasan buat teman-teman. Intinya video singkat semoga bermanfaat, senang sekali selalu bisa berbagi, dan tentu saja sangat senang sekali apabila teman-teman menyukai apa-apa yang saya sampaikan ini. Terima kasih, bersama Bonsai Imaji kita berkarya dan berimajinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.